repot lupa. Nah, nah saat ini jam 4 ini saya kira seminggu 2 kali psikoterapi ya. Dan sudah mulai berkembang. Kadang-kadang kan tangannya harus di apa ya, kadang-kadang masih menahan sakit mungkin ya bayangan saya kalau orang menggenggam itu kan bisa saja menahan sakit. Nah oleh psikoterapi itu dibuka lagi. Jadi itu perkembangan cukup baik. Bagaimana setuju soal anak Indonesia tertangkap karena sebagai beredar? Mungkin gimana? Ya pertama tentu saya prihatin terhadap itu ya. Kamera bang. Ini ada pola pengasuhan yang salah kan. Karena apa? Karena anak kok bisa terjebak baik itu dia sebagai pelaku, katanya begitu ya, pelaku maupun pengedar dan mengkonsumsi ya. Nah dalam perspektif perlindungan anak, apapun yang dilakukan dalam kasus ini bahwa dia harus didekati penyelesaiannya dengan pendekatan korban. Nah, orang dewasa aja minta kok ya. Baru-baru ini kan ada bintang juga minta untuk direhabilitasi. Dia juga bisa direhabilitasi. Tetapi kalau ada unsur-unsur pidananya tadi, mengedar dan sebagainya, itu juga perspektifnya perlindungan anak. Karena dia pasti akan mendapatkan perlindungan yang maksimal. Bisa saja dia akan diperhadapkan dengan undang-undang narkoba ya. Dengan hukuman yang begitu mengerikan menurut saya. Tapi dalam perspektif perlindungan anak, Komnas Perlindungan Anak meminta kepada penegak hukum pertama bahwa untuk menyelesaikan itu dengan pendekatan bahwa anaknya Lilis itu menjadi statusnya korban. Lalu kalau ada unsur-unsur pidananya, misalnya dia pengedar, apalagi apa istilahnya bandar dan sebagainya, saya kira tentunya perspektifnya juga adalah perspektif anak. Karena apapun yang akan dijatuhkan oleh putusan pengadilan kalau itu terbukti melakukan tindak pidana, melanggar undang-undang narkoba dan sebagainya, kan hukumannya tidak lebih dari 10 tahun. Dan itu pun hanya dijalani sepertiga dari pidana pokoknya. Tetapi bukan itu dasarnya. Bahwa kalaupun dia dikenakan pidana harus membuat anak semakin baik, bukan semakin rusak ya. Jadi pendekatannya itu yang saya katakan pendekatan korban. Sekalipun dia melakukan tindak pidana, tetapi pendekatan hukumnya harus mengubah supaya anak itu semakin baik, bukan semakin hancur. Seperti apa Kades, untuk anak itu hukumannya yang baik itu? Iya, itu nanti perspektifnya kan gitu ya. Kalau misalnya yang pertama kan karena pendekatannya korban ya, maka ada rehabilitasi di situ supaya tidak tergantung lagi dengan itu. Kalau ada unsur pidananya yang terbukti misalnya, maka pendekatan unsur pidananya itu juga unsur pendekatannya sebagai korban ya. Walaupun mungkin saja dia berhadapan dengan undang-undang narkoba yang begitu menakutkan, yang hukumannya bisa hukuman mati kan itu. Tapi di anak kan nggak ada hukuman mati, bahkan lebih dari 10 tahun pun nggak dibenarkan oleh undang-undang. Artinya dilindungi sama undang-undang perlindungan anak ya? Iya. Undang-undang sistem peradilan pidana anak itu menyatakan sekalipun anak melakukan tindak pidana, apakah dia terjebak dengan kasus narkoba, maka dia hukumannya oleh pengadilan itu tidak lebih dari 10 tahun. Bahkan tidak bisa hukuman mati, bahkan hukuman seumur hidup dan hukuman mati. Itulah kalau anak berhadapan dengan hukum. Ya. Termasuk si AG itu nggak bisa lebih dari 10 tahun. Nah ini juga anaknya Lilis nggak boleh lebih dari 10 tahun. Bahkan dijalani, kalaupun pidana pokoknya ditentukan oleh pengadilan 10 tahun, dia hanya sepertiga. Itulah perlindungan khusus bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Karena apa? Karena pertimbangannya anak masih mempunyai masa depan yang lebih baik, yang punya kesempatan untuk merubah supaya dia semakin baik. Gitu Mas. Mantap. Ada alasan tertentu nggak sih Pak Aris dari si anaknya Lilis ini sampai menjadi seorang pengedar gitu? Kan masih umur 15 tahun sampai bisa kepikiran. Biasanya karena pergaulan. Iya, saya melihatnya gini ya. Dari pengalaman empirik ya, saya tidak menduga-duga. Dari pengalaman kita menangani perkara-perkara seperti ini, ada pola asuh yang salah, perhatian yang kurang. Istilah saya, ada ayah, ada ibu, tapi tiada di rumah. Secara fisik ada, tapi emosional, sosial tidak ada. Mungkin di situ yang perlu dievaluasi. Dan ini bukan hanya untuk anaknya atau keluarga dari ini, tapi dari keluarga di Indonesia yang kurang perhatian. Ya, seperti apa yang saya katakan, rumah itu tidak nyaman bagi anak, rumah itu tidak sehat bagi anak, sehingga dia membangun komunitas di luar rumah dan sebagainya. Ada pola pengasuhan yang salah, itu yang harus dievaluasi. Baik, bukan dari sisi pengasuhannya, dari ekonomi juga bisa jadi.
Karena Bisa. mencoba campur pastinya karena mungkin pola pengasuhan yang salah secara ekonomi juga morat marit dan sebagainya, anak menjadi tidak mendapat perhatian dari orang tua, itu bisa juga pemicu salah satu ya, bukan dominan. Oke, terima kasih Pak Aris. Ayo. Terima kasih Pak.